Baik, karena hari ini kita akan belajar cara praktisnya, cara cepatnya. Sebenarnya bukan cepatnya dibutuhkan cepatnya, tetapi keberhasilannya. Saya garis bawahin loh kata-kata jadi raja. Karena ada yang saya mau sampaikan tuh nanti di situ. Tapi Pak, saya bukan khotbah. Full belajar hari ini. Siap? Tadi Bapak Gembala bilang handphonenya jangan dipakai dulu. Saya malah terbalikannya Pak. Justru di event ini handphonenya mesti dipakai. Karena kita pakai prakteknya ya Pak ya. Oke, kalau dari ibadah kita nggak boleh main handphone. Tapi kalau di sini kita praktek. Jadi akan saya bagikan nanti beberapa seminar, beberapa slide yang Bapak Ibu bisa lihat. Begini Bapak Ibu, saya mau pastikan bahwa kita semua ada ada internetnya, ada handphonenya ya. Saya mau pastikan bahwa di sini ada yang namanya email Gmail, punya email Gmail semuanya ya. Ada email Gmail, kalau ada Android pasti ada email Gmail. Baik, Bapak Ibu kita mau praktek sekalian, masuk ke dalam materinya. Saya dari awal dulu. Oke, dari awal, paling awal banget. Sebentar. Oke, ini paling awal. Bapak Ibu adalah cara praktis untuk mempopulerkan bisnis Anda. Sebelumnya saya mau tanya, di sini berapa banyak yang masih bekerja? Boleh tolong angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, yang bekerja, tolong angkat tangan, tadi saya belum lihat. Oke, baik. Yang sudah berwirausaha, tolong angkat tangan. 1, 2. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi begini, tolong perhatiin. Yang belum bekerja, belum berwirausaha, tolong angkat tangan. Pasti ada juga. Siapa tahu. Siapa? Baik. Seberapa banyak ibu-ibu rumah tangga di sini? Tolong angkat tangan. Oke, baik. Ibu-ibu berarti, saya asumsiin ya, ibu-ibu punya waktu. Kurang lebih kayak gitu ya, ibu-ibu punya waktu. Bapak Ibu tolong lihat gambar di sini. Kenapa gambarnya seperti ini? Ya, karena saya ngeliat di sini orang-orangnya mereka haus. Mereka kepingin tahu. Paham maksudnya gambar-gambarnya ya? Ya, komunitasnya, mereka orangnya mau tahu. Kepingin banget. Dan saya berharap bahwa kita gereja, ayo maju sama-sama. Setuju ya? Kalau mereka mau tahu, mau cari tahu, kita nih harus bisa lebih tahu. Kenapa? Ayolah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya tidak ngomong soal rohaninya, tapi kita ada di dalam bumi, kita harus menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, kalau mau saya sampaikan dari sini bahwa penting sekali mereka belajar dengan cepat, mereka nangkep, oh begitu ya, oh begini ya. Hari ini kita jangan ketinggalan. Bilang sama kiri kanannya, jangan ketinggalan. Kalau ketinggalan repot Bapak Ibu. Oke, next slide. Perkenalkan, nama saya Petrus Suganda, saya pendeta di Gereja Bethel Mangga Besar, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Mangga Besar di Jakarta. Daerah Lokasari, Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari. Rumah saya Citra Garden 2. Ya, jadi dekat. Kesininya dekat, kalau kesononya kurang lebih 40 menit, ya 40 menit. Saya mau perkenalkan diri dulu, nama saya Petrus Suganda, saya punya usaha namanya Info Seminar. Saya pengelola website infoseminar.com. Tadi kan Bapak bilang geothermal, berarti sebenarnya di dalam jadwal training kami juga ada, kami jual event-event tentang seminar-seminar geothermal Pak. Ya, tapi rata-rata itu di Bandung. Baik, Bapak Ibu tolong lihat di sini bahwa saya punya Instagram namanya Petrus Suganda, tetapi saya tidak mempopulerkan. Saya lebih mempopulerkan Instagram saya yang bernama Info Seminar sama Info Training. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, saya mau supaya orang lebih kenal saya dari Info Seminar sama Info Training di Instagramnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu ngelihat di sini Twitter saya, Facebook saya, website saya selalu pakai namanya Info Seminar, Info Training. Apa sih? Pokoknya yang ada bau-baunya Info Seminar, Info Training saya ambil semuanya. Nah, saya mau tanya di sini, Bapak Ibu yang main Facebook, tolong angkat tangan. Yang lupa passwordnya, angkat tangan lagi. Nah, yang main Instagram, tolong angkat tangan. Oke, yang masih main Twitter sampai hari ini, boleh tahu masih ada yang main Twitter? 1, aktif Pak? Masih aktif. Begini Bapak Ibu, ada yang mau saya ajarkan. Instagram, Twitter, Facebook saya, semuanya ada hubungannya sama seminar training, info seminar. Kenapa? Saya mengamankan, ambil buat brand saya, infoseminar.com. Nah, apa yang Bapak Ibu bisa ambil? Sebelum saya bicara panjang lebar, Bapak Ibu tolong lihat,
info seminar, info training, info seminar, info training. Berarti nama domain, nama Instagram, nama Twitter, nama Facebook sudah saya amankan semua. Saya membuat kompetisi itu semakin kecil buat lingkup saya aja. Kenapa? Kalau saya buka nggak ambil, kompetitor bisa ambil. Paham ya Bapak Ibu ya? Kompetitor bisa ambil. Ada nggak Instagram yang lain? Masih ada. Ada nggak akun-akun Facebook yang lain? Saya sudah ambil. Kenapa? Tujuannya saya mau bikin kompetisi itu cuma saya doang aja yang main. Paham maksud saya ya? Supaya saya bisa masuk ke situ dan saya bisa yang namanya memperkecil ruang lingkupnya kompetitor. Begini Bapak Ibu. Kenapa kok saya ngambil ini? Supaya saya bisa jelaskan bahwa nanti sepanjang 2 jam ke depan atau 1,5 jam ke depan nih Bapak Ibu, saya akan berbicara, Bapak Ibu, nggak semuanya ditelen. Saya sih jamin-jamin aja nggak semuanya ditelen Bapak Ibu. Jadi kalau nggak semuanya ditelen, berarti Bapak Ibu harus punya yang namanya golden nugget. Apa sih namanya golden nugget? Potongan emasnya. Ya, saya bicara 1,5 jam ke depan belum tentu, walaupun saya ngeliat direkam, saya boleh dada-dada ya. Direkam, tapi nggak semuanya ketelen. Jangan-jangan cuma 20 menit, oh yang Bapak paham, oh ini yang boleh saya kerjakan terlebih dahulu. Jadi saran saya adalah kerjakan yang mudah. Yang susah, lewatin dulu, skip dulu. Yang kerjanya mudah, dilakukan. Kenapa? Kalau enggak, Bapak Ibu nggak dapetin apa-apa. Nah, begini, selama training, selama seminar, Bapak Ibu bisa dokumentasikan. Mau foto boleh, mau video boleh. Tapi kalau video, jangan panjang-panjang. Kenapa kok jangan panjang-panjang? Nanti habis memorinya, ya. Jadi bagian yang penting aja nanti saya bilang, ini bagian penting. Bapak Ibu bisa videoin sambil ngomong. Ini bagian yang ini penting buat saya kerjakan dulu. Oh, ini yang cara cepat masuk Google. Oh, ini cara supaya kita masuk menang di Instagram. Bapak Ibu boleh videokan. Supaya apa? Nanti pulang dari sini nggak lupa. Yang paling penting apa? Ada golden nuggetnya. Jadi paham, oh hari pulang bisa dikerjakan. Ngerinya begini Pak, Bu, nyampe rumah lupa, nggak bisa dikerjain. Nah, saran saya buat gereja bikin catatan, bikin list, apa yang harus gereja lakukan. A, B, C misalnya. Jadi saya sama Bapak Ibu sekalian, kalau setiap ngikut event seminar apapun bilang, golden nuggetnya apa. Saya mesti dapat potongan emasnya apa, supaya saya bisa eksekusi secepatnya. Entah itu di tim Bapak Ibu atau di rumah masing-masing. Nah, sekarang saya mau nanya, di sini siapa yang pergi suami istri? Tolong angkat tangan. Oke, baik. Kalau gitu suami istri bersama-sama paling bagi, Pak, Ma, ingat ya, kita bagi-bagi tugas. Yang berat-berat Papa mungkin. Tapi yang gampang-gampang, yang semi-semi gaptek, nanti Mama yang kerjain. Itu paling gampang, paling mudah ya. Saya ngambil yang paling gitu dulu ya Bapak Ibu ya, supaya bisa dikerjakan. Ini beberapa event seminar yang saya bawa, kenapa saya tunjukkan gambar ini, supaya nanti Bapak Ibu bisa ngerti pahamnya ke depan. Ya, ada beberapa event seminar yang saya bawakan, baik itu di organisasi, baik itu di gereja, yang sudah saya sampaikan. Ini seminar pertama saya di 2016, pesertanya langsung dari Bukalapak, orang dari bukalapak.com sama dari Sinarmas Group. Ya, bukan satu kebetulan, tetapi sebenarnya di seminar itu saya bilang gini, Tuhan, kalau memang Tuhan mau jadiin saya pembicara kayak begini ya saya setuju aja. Saya mau aja, ya. Karena sebelumnya saya orang belakang layar. Cuma jagonya mainnya di mimbar doang. Tapi saya percaya Tuhan pakai kita di mana aja. Amin Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Anda sudah lihat foto saya ya tadi ya? Udah kan ya? Udah lihat foto saya ya? Nah, sekarang begini Bapak Ibu, saya sedang membangun yang namanya personal branding saya. Saya sedang membangun nama personal branding saya sebagai apa? Pelatih internet marketing sama pelatih digital marketing. Saya ulangi lagi, saya sebagai pelatih internet marketing sama pelatih digital marketing. Karena inilah yang saya jual. Nah, sekarang buka handphonenya masing-masing. Buka handphonenya masing-masing, siapin Google-nya. Tolong bantu saya, boleh? Ketik di Google. Pelatih internet marketing. Sebagian boleh cari pelatih digital marketing. Pelatih internet marketing, pelatih digital marketing. Sudah ketemu?
Sudah ketik di Google, pelatih internet marketing dan pelatih digital marketing. Saya bantu. Bapak Ibu, kurang lebih benar nggak ketemunya kayak begini? Benar nggak? Kalau yang atasnya tulisannya iklan, berarti ada orang yang mau pasang iklan di halamannya Google atas nama pelatih internet marketing. Benar? Tampilannya kayak gini. Ini yang akan saya ajarkan bagi Bapak Ibu sekalian. Kecepatan. Ini akan saya ajarkan pada Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk ke namanya di Google. Ketemu ya Pak ya? Dapat sinyal? Dapat sinyal semuanya? Ini akan kita mulai belajarkan. Bapak Ibu coba lihat sini. Di sini saya pakai pelatih digital marketing, ketemu yang namanya map-nya. Ada dua, satu di atas ini, Petrus Suganda, pelatih digital marketing, satu lagi pelatih internet marketing. Dua map ini adalah saya punya. Ya, ini pelatih digital marketing, kalau saya back, pelatih internet marketing. Jadi dua-duanya saya kuasain. Tujuannya apa sih? Sekali lagi saya jualnya, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Saya memperkenalkan dirinya sebagai pelatih internet marketing sama pelatih digital marketing. Kalau saya bilang, kenal nggak Petrus Suganda? Orang di luar sana nggak kenal Petrus Suganda. Sugandanya yang SU ya, bukan yang SOE. Suganda ejaan lama. Nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Apa sih yang saya mau ajarin sama Bapak Ibu sekalian di sini? Nah, tadi yang angkat tangan pemilik bisnis punya usaha. Ayo hari ini mulai sama-sama kita masuk ke Google. Setuju? Cara mudah, cara praktis. Yang rumit ada nggak? Yang rumit ada Pak. Tapi kita nggak mau pakai itu. Karena kita kan judulnya apa? Cara praktis mempopulerkan bisnis kita. Bapak Ibu ketika kita masuk ke dalam sini, kita mesti tahu Bapak Ibu apa aja sih produk Anda apa. Ayo ceritakan sama saya produknya apa. Nanti kita angkat sama-sama. Di sini produknya apa? Ada bapak-bapak yang tadi angkat tangan produknya apa? Ada yang jual, ada yang jasa, ada yang produk. Apa? Silakan. Sangkar burung. Buat Pak ya. Dari kayu atau besi Pak? Dari besi. Itu untuk semua jenis atau memang sarang burung yang bisa, angkar burung yang bisa dinaikin atau yang permanen di bawah Pak? Berarti custom ya Pak ya? Pertanyaannya begini, kalau orang mau cari jasanya Bapak di internet, dia mesti ketik apa? Oke. Orang mesti ketik apa Pak? Tokonya Bapak. Oke, saya cerita begini ya Pak, yang Bapak ya. Kalau saya bertanya sama Bapak-Bapak Gembala, sama orang-orang gereja, karena kebetulan saya dipercaya nih Pak, Bu, saya dipercaya pegang UKMJ di BPD GBI DKI Jakarta. Di sini Banten ya Pak ya, berarti BPD Banten ya. Di DKI Jakarta memang kita punya yang namanya program khusus dari BPD ya. Namanya UKMJ, Usaha Kecil Menengah Jemaat. Jadi kita mengedukasi warga gereja yang berwirausaha. Supaya apa? Nanti mereka bisa menjadi berkat bagi diri mereka, buat keluarga, buat gereja lokal mereka masing-masing. Jadi mereka akan kembali ke gereja mereka masing-masing. Nah, seringkali saya nanyakan sama Bapak Gembala, sama Ibu Gembala, nanti kalau sumamanya, tanya sama jemaat, kalau sumamanya saya dicari, mau mencari bisnisnya Bapak Ibu sekalian di internet, saya harus ketik apa? Kalau andai kata saya harus ketik, coba ketik CV info seminar. Orang pasti nggak bakal tahu Bapak Ibu. Tetapi kalau sumamanya jadwal pelatihan 2020 yang mereka ketik, mereka bisa ketemu websitenya saya. Atau Petrus Suganda nih nggak dikenal. Orang harus ketiknya pelatih digital marketing, pelatih internet marketing. Nah kalau Bapak, apa yang harus diketik? Misalnya, jasa pembuatan sarang burung. Sangkar burung. Nah ini begini Bapak Ibu. Apa produk Anda, Bapak Ibu mesti tahu. Jadi Bapak Ibulah yang harus bisa menceritakan spesifik produknya apa. Kelihatan barang ini apa? Ini apa namanya? Ada yang bilang ini laser. Bener ya? Laser presentasi. Ada yang bilang pointer. Ada yang tahu mereknya Logitech. Jadi kita harus bisa menamakan produk kita. Menamakan produk kita bukan by feeling, bukan pakai perasaannya kita, tetapi pakai yang dicari sama orang paling banyak di Google. Kurang lebih kayak gitu. Nah, saya mau lanjut dulu nih Pak, sebelum kita ngomong tentang sarang burung, tentang produk-produk yang lain. Apa produk kita
Dan kenapa produk kita harus masuk ke dalam Google? Karena begini Bapak Ibu, perhatikan bahwa Google adalah salah satu roketnya internet. Salah satu roketnya internet. Duanya lagi apa? Duanya adalah YouTube dan Facebook. Kalau Bapak Ibu dapat brosurnya kemarin, yang gambar Petrusnya lagi begini, ada Facebook, Instagram, sama YouTube kurang lebih. Ya, Google, YouTube, Facebook. Google, YouTube, Facebook. Kenapa kok roketnya internet? Begini Bapak Ibu, kalau nama Bapak Ibu atau kontaknya Bapak Ibu masuk ke dalam sini, tiga-tiganya, minimum tiga-tiganya, lebih mudah ditemukan. Paham? Tes boleh? Coba buka handphonenya masing-masing. Masukin ke Google lagi. Nomor telepon saya boleh? 08998. Saya ulang, 08, masukin ke Google ya. 08998 12 Pencet enter, pasti ketemu. Kenapa? Karena saya masukin memang. Kalau nggak dimasukin memang nggak bisa. Tapi Bapak lihat deh, pasti nanti ada Google-nya, ada Facebook-nya, ada YouTube-nya. Betul nggak? 08998 12 Keluar tuh di Facebook-nya, di YouTube-nya. Kenapa? Karena memang saya masukin. Tetapi ketika Bapak Ibu masukin kata kunci yang lain, nama saya Petrus Suganda, kok bisa keluar di YouTube? Karena memang saya memasukkannya di YouTube. Kenapa? Ketiga ini adalah roketnya internet kalau saya bilang. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk di sini paling cepat ini. Paling cepat banget sebenarnya Google Businessku yang akan kita belajarin. Yang kedua cepat mana? YouTube. YouTube itu punyanya si Google. Sekarang saya boleh tanya, di sini ada nggak yang jadi YouTuber? Ada yang nggak mau yang menjadi YouTuber? Pertanyaan saya mestinya begitu. Hah? Itu bisa dapetin duit Bapak Ibu. Itu bisa dapetin duit. Caranya bagaimana? Caranya harus punya 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang. Bikin. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kami di gereja selalu bilang begini, Bapak Ibu jemaat-jemaat, kita kalau kerja masing-masing sendiri-sendiri bisa, tapi sulit. Tapi kalau jemaat satu gereja dikeroyok sama-sama, pasti cepat. Saya mau mengajarkan bahwa kalau bisa, memang kalau bisa kita sama-sama bangun, kita sama-sama berdiri, kita sama-sama sukses. Kalau mau sendiri-sendiri bisa tapi lama. Kalau mau sendiri-sendiri bisa tapi pasang iklan. Kecuali kalau tahu caranya. Bapak Ibu, ini dia. Cara tercepatnya roket internetnya adalah Google, Facebook, YouTube. Ah, sekarang ditanya gini, siapa yang dengan Instagram? Instagram bagaimana? Berarti bapak-bapak, ibu-ibu kan juga punya akun Instagram kan? Di sini ada nggak yang main buka toko online di Instagram? Ada? Udah pernah closing kok? Pernah kan? Tetapi sukar atau enggak? Saya bilang gini, Instagram itu ilmunya banyak. Dan dia paling cepat algoritmanya berubah. Berapa minggu yang lalu, mungkin 3 minggu yang lalu, saya ajarkan tentang Instagram. Di Perwil Jakarta Barat. Itu udah berubahnya cepat banget. Orang lihat deh, belakangan ini dapat like-nya sedikit. Rata-rata dapatnya sedikit. Ada trik-trik khususnya. Nanti saya bawa kupas di sini sedikit ya. Bapak Ibu, sekarang bagaimana kalau kita bisa masuk ke Google? Cara cepat masuk ke Google bagaimana? Nah, saya ajarkan. Boleh ya Pak ya, saya turun ke bawah ya. Boleh saya turun ke bawah sambil nanti dilihat. Bapak Ibu, tolong sekarang buka Google-nya masing-masing. Buka Google-nya masing-masing, karena kita akan praktek. Saya mau sampaikan begini dulu. Jangan takut yang pertama. Kalau Bapak Ibu mau coba, silahkan coba. Saya mau pastiin begini, paling gampang, Bapak Ibu pakailah bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau semuanya ada apa-apa, masih ngerti itu bahasa Indonesia. Yang kedua apa? Jangan takut mencoba. Kalau Bapak Ibu ketakutan mencoba, nggak pernah maju-maju. Takut hilang akunnya, takut begini, nggak bakal bisa. Oke, sekarang ketik dulu Google Businessku di internetnya, di Google-nya. Di pencariannya, ketik Google Businessku. Sudah? Nanti tolong pastiin Bapak Ibu pergunakan Google Bahasa Indonesia. Kok pakai Google Bahasa Indonesia? Nanti saya jelasin karena dia ada website gratisnya. Cara Google Indonesia bagaimana? Begini Pak, masuk dulu ke google.com, ketik google.co.id, nanti kan biasa dia ketemu tombol pencarinya ya, ada tulisannya Google di besar di atas, di tengah-tengah. Nanti ada tombol pencarian begini. Nanti lihat di situ ada tulisan Indonesia enggak?
Kalau ada tulisan Indonesia berarti itu pakai bahasa Indonesia. Saran saya Pak, nanti klik yang Indonesianya itu. Supaya nanti keluar yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu ketik Google Bisnisku, keluarnya kayak gini. Google Bisnisku dorong interaksi pelanggan di Google. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada nggak yang keluar tulisannya gini? Dorong interaksi pelanggan di Google. Ada? Yang ada angkat tangan. Klik yang itu. Diklik. Yang mana yang nggak ada? Mungkin pakai bahasa Inggris. Turunin dikit, nanti ada tulisannya Google Bisnisku dorong interaksi di Google. Nah, pakai bahasa Inggris, Pak Hasan. Nah, kalau pakai bahasa Inggris gini, keluar lagi ke Google-nya. Saya tuntun ya Pak Hasan ya. Bapak keluar lagi ke Google-nya, masuk ke google.co.id, nanti masuk begini Pak. Ada tulisan Indonesia, kasih tahu sama sebelah kiri kanannya. Kenapa mesti pakai bahasa Indonesia? Karena gratis website. Siapa di sini sih yang nggak mau gratisan website, tolong angkat tangan. Oke, nah Bapak Ibu begini, saya mau sampaikan dulu ya, ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Pernah pakai Google Map? Pernah dong? Kenapa kok Google Map bisa tahu di sini macet, di situ macet? Ayo. Karena kita yang lagi nyalain, Bapak Ibu. Kita lagi nyalain. Pernah nggak baca artikel gini? Ada satu jalan diduga macet, merah merona, nggak taunya ada satu orang bawa puluhan handphone dinyalain semuanya. Satu orang doang di dalam satu koper. Pernah dengar nggak beritanya? Nggak pernah ya? Itu ternyata beritanya benar-benar ada. Dia sedang memanipulasi Google. Jadi di bawah satu koper penuh, isinya handphone, sedang dia menuju ke satu daerah, misalnya saya ke Arkadia, nyalain handphone semua nih ke Arkadia, ke GBI Arkadia, tiba-tiba Bapak Ibu berderet, dari sini sampai depan. Itu nanti orang-orang lainnya mau ke Arkadia, ngeliatnya merah semua Pak, mau menuju Arkadia sini Pak. Sekarang pertanyaan saya simple, kalau di sini ada 30 orang kurang lebih, Google tahu nggak kalau tiba-tiba yang sekarang ini lagi pada apply semua ke Google Bisnisku? Saya jawab ya, dia tahu. Kenapa? Karena serentak semuanya dari gereja GBI Arkadia ini. Nah, gimana cara ngakalinnya? Begini Bapak Ibu, kalau andai kata nggak bisa masuk, nggak bisa connect, nggak bisa daftar, jangan takut. Kenapa? Bisa daftar di rumah. Kenapa? Nanti slide di sini dijelasin satu-satu step by step. Supaya apa? Si Google itu nggak mendetek kita semua, orang-orang GBI Arkadia ini lagi daftar semua berserempak. Resikonya ada. Mau tahu resikonya dulu nggak nih? Saya kasih tahu dulu ya, resikonya begini. Ditolak nggak mungkin, tapi kemungkinan nanti pendaftarannya, approvalnya lewat surat. Karena kita mesti daftarnya, ada approvalnya lewat surat. Syukur-syukur saya doain semuanya di-approve lewat SMS. Bilang, amin. Karena kejadian di Cengkareng Timur, 80% langsung di-approve lewat SMS. Kok bisa? Ya saya cerita, karena di daerah Cengkareng Timur pada waktu itu belum ada yang pakai Google Bisnisku. Itu setahun setengah yang lalu. Tapi hari ini sudah banyak. Saya berharap di daerah ini bisa dipakai ya. Oke, kalau sudah masuk ke Google Bisnisku, tampilannya seperti ini. Betul? Klik kelola sekarang. Kelola sekarang. Di sini ya. Di handphone Bapak. Ada? Google Bisnisku-nya, kelola sekarang. Klik. Sudah? Next slide-nya kurang lebih seperti ini. Dapat ya? Cari kelola bisnis Anda. Yang tulisannya di sini apa? Tanda kaca pembesarnya ini apa? Masukkan nama bisnis Anda. Oke. Sekarang begini Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu masukkan nama bisnis Bapak Ibu sekalian. Tapi begini. Tolong jangan yang Bapak Ibu tahu dulu. Misalnya kayak gini. PT Biru Langit Sejahtera. Misalnya saya ya, PT Biru Langit Sejahtera. Pertanyakan siapa yang tahu PT Biru Langit Sejahtera? Kecuali kalau restoran. Ayam geprek Arkadia, saya nggak tahu di sini ada ayam geprek Arkadia, Bapak Ibu bisa masukin. Tapi kalau PT apa? Biru
Alam Sejahtera, tadi saya bilang ya, PT Biru Alam Sejahtera, kan orang nggak ada yang tahu. Caranya masuknya gini, Bapak Ibu jual jasa apa dulu? Atau produknya apa dulu? Tadi kalau Bapak kan sangkar burung, custom, berarti orang nyebutnya Bapak apa Pak, kalau boleh saya tahu? Nanti Bapak masukin di sini, kalau Bapak tulisnya sarang burung, sangkar burung, kompetisinya umum dan banyak. Saya garis bawahin tadi apa Pak? Jadi raja. Berarti saya kasih saran, kalau memang boleh, mainlah di tempat yang kecil dulu. Saya mengajarkan beberapa orang, kalau mau jadi raja, di tempat yang kecil. Walaupun visi kita besar Pak. Tapi tulis Tangerang, Jakarta Barat, atau Batu Ceper, atau Puri Indah, atau apa. Kenapa? Semakin kecil, semakin ceruk, semakin mudah kompetisinya menang. Kalau saya bermain di pelatih internet marketing, kenapa saya bisa ada di nomor 1? Pertanyaannya kan seperti itu ya. Karena kompetitornya belum padat Pak. Tapi kalau main sarang burung, aluminium, pintu aluminium, entah ada yang main atau enggak di sini, asuransi, itu berat, kompetisinya udah berat. Maaf bicara, hari ini kan kita baru belajar, masih PAUD kalau kita bilang. Jadi kalau kita mau ngelawan raksasa, kita ngeliat ukur dulu. Nah, pakailah kata pendukungnya wilayah. Kalau nggak bisa Jakarta Barat, pakai yang lebih kecil. Mungkin kita Tuhan izinin kita jadi raja dulu di wilayah kecamatan. Nggak apa-apa. Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, di Cengkareng. Apa? Begini Bapak Ibu, saya mau nanya, kalau Bapak Ibu beli barang, konsepnya beli barang di Tokopedia, elektronik, yang kemungkinan pecah belah, Bapak Ibu mau cari yang di Batam, diantar barang paketnya, atau yang dikirim pakai Gojek tapi dari Glodok? Kenapa? Kan deket ya. Nah, sama konsepnya saya pun sama. Kalau saya mau cari jasa, saya nggak mau yang jauh-jauh. Kenapa? Ongkirnya mahal menurut saya. Cari yang di dekat. Di daerah sini, jangan-jangan banyak orang yang butuh jasa, tapi nggak tahu mau cari di mana. Nah, sekarang tulis, cari nama ide bisnis, kelola bisnis. Ini nama bisnisnya dengan nama Bapak Ibu sekalian, tapi tolong kalau mau jadi langsung masukin nama daerah kecilnya. Paham? Cara nulisnya begini, misalnya jasa, J-nya besar, A-nya kecil, S-nya kecil, A-nya kecil. Ya? Terusnya apa? Pembuatan, P-nya besar, pembuatan. Aluminium, A-nya besar. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu udah buat gini, Bapak Ibu harus bikin orang di luar sana menjadi trust, percaya bahwa ini bukan bisnis abal-abal kaleng-kaleng. Setuju ya? Oke, tulis sekarang. Jasanya apa, tokonya apa. Jangan dimasukin nomor HP-nya dulu di sini, nanti ada bagiannya. Ayo, kalau yang nggak paham, angkat tangan. Saya turun, saya samperin ke Bapak Ibu sekalian. Turun langsung. Yang paling penting turun. Oke, berbeda apanya Pak? Ini Bapak mesti masukin emailnya Bapak dulu. Email Gmail. Ingat email passwordnya nggak Pak? Moga-moga ingat passwordnya, Gmail ya. Ayo kakak. Jasa pembuatan spasi. Kasih spasi. Sangkar burung. Oke. Sangkar burung. Ini C istrinya. Bu, coba C, masukin. C, masukin jasa pembuatan sangkar burung di Google dulu. Lihat kompetisinya. Cece yang lihat dulu ya. Bantu Pak, siapa namanya? Herman ya. Coba masukin di Google jasa pembuatan sangkar burung. Coba masukin. Ibu apa Bu? Tunggu bentar Pak. Ada yang mau ditanya? Tunggu bentar. Itu apa tuh? Pet shop. Tunggu bentar. Kok ini mau dibikinnya apa? Jasa pet shop jual? Oke, jual. Berarti bagian pet shopnya cuma bagian ngejual makanan anjingnya, ngejual makanannya sampai vaksinnya atau apanya? Aksesoris, jual aksesoris. Anjing. Aksesoris, jual aksesoris. Kalau pet
Ya, boleh. Ditambahin ya di situnya ya. Oke. Nah, kalau ini masukin email Bapak langsung passwordnya dulu Pak. Jangan Yahoo Pak, jangan pakai Gmail. Pakai Gmail. Email Gmail. Ini apa? Jasa pembuatan sofa. Yakin mau jasa pembuatan sofa? Daerahnya di mana? Hah? Sewan. Mau mainnya di daerah Sewan atau seluruh ini? Kalau Pak jasa pembuatan sofa, kompetisinya tuh raksasa-raksasa semua. Ambil yang kecilnya. Mau pakai daerah mana? Tulis ya. Kasih spasi. Hah? Boleh tulis Tangerang, boleh. Tes dulu Tangerang. Oke, sini dulu ya Pak ya. Nanti pasti ke situ. Oke Pak. Jasa furniture interior Tangerang Batu Cepernya harus besar. B besar, C besar. Ya. Oh gini. Ini jadi coba klik. Ini Bapak mesti keluar dulu dari Gmailnya dulu. Keluar dulu dari Gmailnya. Sorry ya. Nah ini Pak, klik sini, nih klik atasnya. Nah Bapak pilih itu yang mana email Gmailnya Bapak. Udah klik itu, main di situ, klik. Udah paham? Ajarin ya. Oke, paham ya. Ajarin Bapak ini ya. Saya ke sini. Ayo. Apa? Tadi kan kalau yang pelaku usaha. Kalau untuk karyawan? Karyawan. Bapak sales atau apa? Tim sales. Tim sales. Berarti Bapak jualin produknya apa dulu nih? Properti? Enggak. Apa? Trading barang-barang industri. Barang-barang? Konstruksi. Pak, ini bagus. Pertanyaannya barang-barang konstruksi banyak berarti Pak ya? Begini, kalau produk Bapak banyak, cari Paretonya. 20-80. Yang laku paling laris Bapak apa? Berarti Bapak nginget dong. Bapak main di situ. Jadi kalau semuanya kita pakai yang besarnya, yang umumnya, kompetisinya padat. Dijamin nama saya. Tapi makin kecil, makin tajam. Tujuannya kita apa? Jadi raja. Raja di daerah yang masing-masing kecil-kecil. Pak, bisa ya Pak ya? Mainnya kecil dulu. Kalau memang masih usaha, enggak apa-apa. Yang paling penting gini. Kalau Bapak sales, Bapak bagiannya sales bukan Pak? Timnya. Yang paling penting nomor kontaknya mesti Bapak. Jadi ada apa-apa mungkin kontaknya ke Bapak gitu. Ya? Namanya, jadi jangan pakai nama si PT itu Pak. Nah, ya. Jadi Bapak jualannya apa? Jasa. Jual apa? Mesin konstruksinya apa? Bor. Selain bor? Berarti alat bangunan ya Pak ya? Hah? Alat teknik Pak, pakai alat teknik. Jual alat teknik Tangerang. Jual alat teknik di daerahnya, di daerah Bapak. Jual alat teknik Pak, saya setuju. Ya. Apa kakak, apa kak? Saya ke situ. Udah, tunggu bentar ya. Hah? J-nya besar. Jual, A-nya besar. Tekniknya T-nya besar. Ya. Jual makanan Manado di Tangerang. Good, bagus. Bikin aja, enggak apa-apa. Kalau sudah, ini hapus dulu nih. Centang ini hapus. Berikutnya. Tunggu bentar, Cece. Ayo, apa? Mana Google-nya double G-O, ya, oke. Klik. Cari. Ini bentar ya Pak ya. Indonesia. Masukin Google Bisnisku. Nih Pak, sorry Pak, udah ketemu. Nah, ini udah bahasa Indonesia Pak. Dorong interaksi. Nah, supaya Bapak dapat. Tunggu bentar Pak, lunasin dulu. Oke, sabar. Nah, masukkan nama bisnis. Jual baju gadis fashion Tanah Abang. A-nya kalau besar. Udah? Ini dibantu sini ya. Sip, mantap. Samain dia ya. Sip, mantap. Tanah Abang. Kalau sudah, klik ini maaf. Nah, nih, hapus ininya, hapus. Berikutnya. Kalau sudah belum masuk kategori bisnis, tunggu bentar. Sampai mana? Sampai mana? Pak keyboard. Hah? Jual makanan ringan.
Oke, makanan ringan apa? Kalau makanan ringan tuh banyak. Yang poinnya apa? PY, tulis jual makanan ringan. Bapak ketik jual makanan ringan PY. Boleh. PY-nya P-nya besar ya. K-nya besar. Jual makanan ringan, gorengan Pak biasanya ya. Oke, sudah sampai sini? Nah, ini masukin user passwordnya, Bapak yang tahu password. Udah? Udah? Kalau sudah, nanti klik berikutnya. Bapak Ibu nanti di bawah sini biasanya ada tulisan gambar silang, tanda silang Pak. Ya, tanda silangnya itu dihapus dulu. Dihapus. Nanti biar tulisan ada berikutnya. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Bapak tadi yang asuransi, udah ketemu? Mantap? Oke, saya lanjut ya Pak, pelan-pelan. Pilih kategori yang sesuai bisnis Anda. Begini, kategori nggak bisa bikin sendiri. Kategori mesti ngikut si Google. Google adanya apa? Kalau makanan ada toko makanan nanti kategorinya. Jadi kita nggak bisa ketik sendiri ya. Oke? Tulis kategorinya. Yang tahu kategori Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak sofa berarti peralatan rumah tangga. Kurang lebih. Kategori ini masih bisa geser sana sini kiri kanan tapi nggak masalah. Saya aja pakainya pelatih pribadi itu tadi. Pelatih internet marketing, pelatih pribadi. Saya bukan pelatih pribadi Pak. Mestinya langsung masuknya IT. Tapi nggak ada. Ya udah saya masukin itu. Yo Pak Hasan. Tadi apa? Sorry tadi lewat. Oh, Bapak jual mobil bekas. Lebih banyaknya kemana? Dikasih. Punya konter nggak? Punya apa? Biasa ngomongnya kios ya? Apa bukan? Punya showroom. Nah, showroomnya di daerah Pecenongan. Berarti Bapak bisa nanti arahinya ke daerah sono. Showroom, mobil showroom, namanya apa? Nah, kalau Bapak ini sebenarnya lebih arahnya ke nama, Pak. Arahnya ke nama. Namanya apa? Ya udah, pakai nama itu aja. Nasi kotak. Berarti dia masuk ke kuliner, produknya apa tuh? Mereknya belum ada ya. Berarti ibu mesti cari namanya supaya nama bisnis ibu diketahuin. Kalau yang itu bisa angkat brandnya pelan-pelan di sininya. Di halaman yang tadi angkat brandnya pelan-pelan di sininya. Kalau yang itu saya masih belum kepikir sih Bu. Kalau yang itu tuh tadi jasa minuman itu tuh. Jual aneka minuman pesta, body pesta. Jual aneka minuman makanan pesta. Tapi kalau orang nyari ketemu nggak masalahnya. Mesti riset itu di Google-nya. Betul. Orang mesti cari apa nih? Kita nih orang mesti ketik. Orang ketik jasa saya itu apa? Kalau Bapak kan tadi eksklusif ya. Jadi Bapak tinggal bilang, Pak kalau mau eksklusif tuh cari aja eksklusif langsung ketemu di daerah Pecenongan. Kurang lebih kayak begitu. Tadi sebelah sini udah, Bapak udah? Sebelah sini, mana yang sebelah sini? Udah? Nah, kategorinya begini, Pak. Kategorinya memang ngikutin. Nanti alat teknik coba masukin pelan-pelan. Kategori kalau Bapak udah bisa bikin, pasti ketemu. Bukan pasti ketemu, sorry, saya atur gini. Kalau Bapak di makanan, dia ada makanan. Tapi kalau di teknik, setahu saya ada alat teknik. Masukin deh coba, pelan-pelan. Tapi kita nggak bisa bikin sendiri. Nanti kita ketik, dia drop down-nya dia keluar, begitu. Tadi Ibu nanya ya? Ya, Ibu nanya. Udah, beres? Mantap? Oke, saya naik lagi. Oke, Bapak, oke, saya nanya. Kalau makanan tuh apa ya? Bapak bikin apa dulu? Saya adalah pemain Ayam potong. Iya. Mentah apa juta ya? Bisa mentah, bisa masak. Udah digoreng. Belum. Kuning. Iya. Ayam potong apa ya? Tunggu ya. Saya nanya istri saya ya, dia perempuan nih. Yun, kalau ayam potong orang carinya apa Yun? Ayam potong. Sedia, yang ini kasus-kasus kayak ini saya baru tahu nih. Sedia ayam potong.
Ayam potong ya, ayam kuning ya, jual ayam kuning kan ya Pak? Enggak, ininya orang carinya apa? Itu masih riset Pak, mesti cari. Kalau saya belum ke situ pelajaran. Tadi PY udah Pak, Pak keyboard udah ya, mantap ya. Udah. Hah? Sabar, tidur dulu ya. Apa? Apa? Custom furniture interior. Jadi maksudnya apa ya kategorinya ya? Iya, Bapak cari aja furniture. Hah? Atau lebih ke kontraktor? Kontraktor. Ya udah, boleh. Bapak bisa. Kalau jualnya banyak item gimana? Nah, kalau jualnya banyak item, Bapak mesti cari produk yang paling laku. Contoh nih, Bapak siapa namanya? Hah? Pak Pomo. Pomo kan Pak, mainnya dia itu tadi kan, PY ya. Dia lebih asik spesifiknya ke PY. Karena gini, begitu nanti udah punya satu aja, berarti Bapak Ibu bisa bikin banyak. Karena gini, satu email ini bisa bikin banyak Pak. Bapak kan mau jual PY, nanti kalau jual TP ternyata masih ada yang lain lagi, misal Pak ya, tempe orek misalnya, atau nasi bungkus atau nasi kotak, Bapak bisa bikin lagi dengan email Gmail yang sama dengan cara yang sama, kurang lebih kayak gitu. Nanti saya cerita, saya ini kan info seminar, tapi saya bikin pelatihan, ada lagi apa segala macam, nanti saya buka semuanya di situ. Kategori yang sudah terdaftar di Google. Kita nggak bisa bikin sendiri. Kalau kita bikin sendiri pasti merah, nanti centang merah. Ibu. Iya, ayo, nggak apa-apa. Kategori apa? Belum diselesai, coba kecilin dikit. Nah, ada tulisan selanjutnya. Oke, ada selanjutnya. Kalau selanjutnya pilih kategorinya. Ayo. Nah, tunggu bentar. Bagus, cepat. Jangan Yahoo, Gmail. Jangan pakai Yahoo, Gmail. Jangan pakai Yahoo, Gmail. Sudah sampai sini belum? Kategori boleh saya lanjut dikit? Bilang sama kiri kanannya, tenang. Saya udah ngerti. Kalau yang udah ngerti tenang. Saya udah ngerti, saya pasti ajarin. Next ya. Oke, Bapak Ibu dapat yang ini enggak? Apakah Anda ingin menambahkan lokasi? Dapat? Selalu saya ajarkan begini. Perhatikan. Bilang iya. Kalau pertanyaannya kan ini, apakah Anda ingin menambahkan bisnis Anda dapat dikunjungi pelanggan? Bilangnya selalu iya. Selalu iya. Merah ya Bu ya? Berarti kategorinya Ibu mesti ngikutin si Google itu. Hapus lagi. Belum sesuai. Belum sesuai. Hah? Sorry, ini kecil banget ya. Maaf ya. Ini kan gini. Salah nggak? Nama bisnis oke. Ini ya. Berikutnya. Kalau butek apa nih? Pabrik kimia aja ya. Walaupun bukan pabrik loh, dia nggak ibu. Cuma distributor aja gitu. Nggak apa-apa, kimia aja nggak ada kimia, udah nggak ada yang lain. Ini boleh Bu. Pabrik kimia. Nggak masalah. Udah nanti nggak kelihatan kategorinya, nggak kelihatan kok. Saya klik ya. Kecilin ya. Nanti ada tulisannya selanjutnya berikutnya. Selalu jawab iya. Berikutnya. Oke, tahan ya Bu ya, di sini ya. Tahan ya. Oke, Bapak Ibu, perhatikan ya. Nanti kalau Bapak Ibu bikin, kalau ditanya iya atau tidak selalu jawabnya iya. Oke, paham. Keluar yang ini, tombol yang ini. Keluar yang ini? Belum. Ayo saya ke Bapak lagi. Mesti keluar tombol ini. Keluar tombol ini enggak, Bu? Belum ketemu soalnya ini saya. Apanya yang belum ketemu? Dia kan ceritanya jual kesehatan, masuk ke mana itu? Masa toko-toko dulu? Ceritanya. Ini Ibu apa sih kalau boleh tahu? Saya baik benar ya. Jual alat. Nah, gini Bu, A-nya besar, H-nya besar, MC-nya besar. Di Tangerangnya besar semua. Jadi dijual A-nya besar, alat. Kesehatannya K-nya besar. MCI kan merek, M-nya besar, C besar, I besar. Ibu.
Ibu apa tadi depannya? Nasi kotak banyak ya Bu. Betul ya, oke. 0,6. Toko makanan sehat kalau saya bilang. Berikutnya, next. Ya, bentar. Bener iya alamat rumah. Oke, bentar, tunggu. Mana? Oke, Nugroho. Tunggu. Ya, nih. Dorong interaksi. Tunggu bentar. Lihat dulu bentar. Wah, sini ya. Saya skip dulu boleh nggak Pak? Nanti nyangkutnya di sini. Bapak ngelihat yang sebelah ini ya, atau Bapak yang ini? Kategori Bapak makanan Pak. Ketik M makanan. Tadi ke Ibu ya. Siapa? Rumah. Oke, bentar ya Bu ya. Saya ajarin sini. Kategorinya apa? Kecantikan apa kesehatan atau apa? Ibu kan yang tahu produk MCI itu apa. Mana? Kalau kesehatan. Toko kesehatan dan kecantikan enggak apa-apa ya Bu ya. Iya, itu aja. Berikutnya. Ditanya iya atau tidak? Tambahkan layanan bisnis Anda. Berikutnya dulu, masukin berikutnya. Kategorinya nggak ada gimana? Hah? Kategorinya tadi apa? Jual produknya apa? Sangkar burung. Perkayuan. Toko burung. Toko burung. Ibu udah ketemu? Tapi dia mesti diisi. Ya. Cari ya, masukin. Wah, yang ini memang baru berarti Bapak. Yang baru. Boleh selanjutnya boleh. Bisa nggak? Kalau dia merah berarti ada yang ditanya tuh apa tuh? Pilih, suruh pilih. Berarti Bapak mesti pilih plus. Ibu apa? Iya, oke. Selanjutnya. Nah, Bapak-bapak perhatiin ke depan sini. Saya ngomong dekat sini dulu ya. Mana nih? Sini dulu ya. Ini ada alamat. Perhatiin, ini ada kota. Ini ada provinsi, ada kode pos. Tolong penulisan alamat harus jelas, harus benar. Kenapa? Kalau ada RT RW-nya, harus catat masuk RT RW-nya. Tulisannya begini yang paling benar. Jalan, JLN. J-nya besar, L-nya kecil, N-nya kecil. Ya, seperti biasa titik. Misalnya rumah saya, Citra Garden 2. Tulisnya citranya besar, G-nya besar. Angka 2. Blok. Apa? Yang lengkap, Bapak Ibu. Karena ini hubungannya sama surat. Ini hubungannya sama surat. Kalau semuanya nggak lengkap, tulis cuma begini doang, Jalan Citra Garden, berarti Pak Pos itu bakal seharian penuh keliling-keliling cari rumah kita, nggak bakal ketemu. Suratnya tuh nggak bakal di-approve kalau kurbe. Isi yang lengkap. Saran saya Pak, tolong isi sejelas-jelasnya. Jalan JLN, citranya besar, G-nya besar. Bapak pakai alamat Bapak. Nanti kalau ada RT RW-nya tulisnya gini, R-nya besar, T-nya besar. 001 garis miring RW 002. Google ngerti RT RW enggak? Pertanyaan saya. Ngerti enggak? Jujur ya, enggak ngerti. Yang ngerti Pak Pos ini. Ya? Yang ngerti Pak Pos. Yang tukang nganter. Oke? Silakan. Bapak tulis alamat yang jelas, kotanya udah pasti, Tangerang ya berarti ya? Ya? Provinsinya Banten, kode posnya saya nggak tahu, Bapak yang cari tahu kode pos. Yo, sono apa Pak? Kan umpamanya blok B1, ya, nomor 3, ya. Bagusnya blok B1 strip gitu atau garis miring. Nah gini Pak, kan ini urusannya sama Google, sama Pak Pos. Lebih baik NO dulu, nomor 1. Nanti saya kasih tahu ide-idenya. Nomor 1 blok B1, nomor 3 ya tadi ya. NO, jadi jangan pakai strip, jangan pakai garis. Oke? Benar,
Tapi kan ini urusannya sama Pak Pos nanti. Yang kalau dia di-approve nih harusnya sama Pak Pos. Ya, begitu. Ya, yang mana tadi yang belum dapat? Koko, cece, yuk mana? Bisa Pak? Oke, enggak apa-apa. Ibu udah bisa? Wah, udah nyampe sini cepet berarti. Ini namanya Ibu udah tinggal masukin nama, dapat surat nanti. Dapat surat, masukin nama lengkap itu nanti. Pos datang 4 hari ya. Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Nah, kalau gini nanti tahan bentar. Biasanya ini opsional. Kalau opsional itu tahan dulu. Ya. B1 aja langsung, angka 1. Ya, betul. NO. O-nya kecil. Nah, langsung boleh, titik boleh. Nggak ada. Oke, lihat sini. Nah, ini udah secep balik. Nah, gitu. Petanya dirapiin. Berarti nggak pakai itu, langsung pilih nomor 3. Spasi. Benar, udah. Ayo, klik slide berikutnya. Nggak usah. Nyambung boleh, pisah boleh. Bapak, bener nggak petanya di sini? Pertanyaan saya. Hah? Kalau benar, berikutnya. Kalau memang ragu, bisa dibenerin nanti. Masih bisa diedit. Caca bentar ya, udah mau bener, udah serius. Udah bener. Iya, selalu bilang iya. Kalau gitu selesai. Udah? Ini suami istri. Bantuin ya, bapaknya. Ada lagi? Hah? Mana? Kalau bisa dipanjang di sini, di belakang sini. Kalau ini, kalau alamat di bawahnya, tapi nggak apa-apa. Kalau memang boleh jalan Daan Mogot Arkadia, bloknya nih di samping sini nih, Bu. Di baris pertama. Iya, nggak usah. Oke? Bisa? Mana? Siapa yang ngomong? Ah. Berikutnya. Oke, perhatiin ke depan. Perhatiin ke depan. Tadi ada saya ngelihat yang udah bisa. Begitu Bapak Ibu sudah isi lengkap, selalu bilang gini, berikutnya. Nih berikutnya. Nggak apa-apa, bisa. Yuk. Nggak bisa. Bantu dari situ deh Pak. Berikutnya. Patch down. Nggak apa-apa. Berikutnya. Coba ya, sekali lagi dari saya ya. Dari saya ya. Nah, kalau ditanya gini, apakah Anda juga melayani pelanggan di luar lokasi ini? Bilang apa? Ya. Tambahkan area lokasi opsional. Ingat, kalau opsional itu boleh isi, boleh enggak. Ya. Kalau enggak mau dipakai juga enggak apa-apa. Berikutnya, klik berikutnya. Nah, itu peta, Bu. Bener enggak petanya di situ tempat lokasi Ibu? Kalau benar, klik berikutnya. Nah, Bapak Ibu ya, Pak, siap. Bisa Pak mundur ke belakang. Ya apa-apa. Kecuali sampai belum di approval kayak Ibu tadi, Bapak tadi nih, udah selesai dia diminta nama, udah nggak bisa balik lagi. Ya, kalau udah nggak apa-apa, nggak masalah, tunggu aja suratnya. Nah, Bapak Ibu, saya mau pastiin, Bapak Ibu ngisi nomor HP yang Bapak Ibu pegang sekarang. Jangan HP-nya ada di rumah, HP-nya Bapak Ibu isi nanti diminta approval susah. Tulis centang buat website gratis. Ini yang bikin memastikan saya dapat website gratis. Centang yang ini. Nah, pertanyaan gini, kalau semuanya saya sudah punya website sendiri gimana? Ya udah masukin aja URL saat ini yang saya punya. Yang ini diisi aja. Tapi kalau belum punya masukin yang ini. Ini gratis, ini paling cepat. Ini gratis dari Google. Kalau sudah berikutnya. Iya keren. Ini dia. Kurang lebih Pak. Ini yang website-website gratis yang pernah kita buat sama-sama. Orang-orang yang pernah belajar sama saya. Jadi ada toko bahan kue Jakarta Barat. Ya kan kecil Jakarta Barat. Tapi dia masuk. Jual emping manis kiloan. Beras Vendora. Jasa aluminium kaca Sentul. Nah, kalau masuk kaca aluminium doang, seluruh Indonesia. Tapi dia Sentul, dia daerah Sentul. Sarang madu Tangerang. Ini ada di Tangerang. Next. Nah itu lihat. Bakso Mercon Cengkareng. Lokasinya dia. Jadi kalau mamanya orang ngomong, cari aja lokasi saya, toko saya bakso Mercon Cengkareng. Nanti lewat Google Map.
Juga bisa enaknya masuknya tahu nggak apa? Bukan ke GoFood sih, ke Grab. Kita antar gitu ya. Ya. Yang paling bawah gratis, website gratis. Ya, berikutnya. Saya lanjut ini ya. Oke. Sekarang siapa yang diminta bikin surat? Sekarang angkat tangan. 1. Bikin surat belum? 2. Kakak di belakang. Ada lagi? Surat 3. Namanya siapa? Oh, itu gerak otomatis itu. Otomatis. 1, 2. Ah, kalau itu duduk belakang, duduk belakang itu, benar. Oh, surat. Oh, duduk depan dapat surat. Iya, jawabnya iya. Nah, kecil berikutnya. Nah, kalau Bapak tulis surat, dapat surat? Iya, kabar terbaru iya. Kalau ini tulis nama yang benar, Pak. Berikutnya dulu, Bu, belum sampai habis. Teng. Dia Pak Hasan, dia surat. Ini Pak, coba bisa. Ya. Kayaknya langsung ini otomatis. Oh, email belum isi ya? Isi email, passwordnya ini password. Oke, ini Fix banget kan ya, Pak ya? Masih bisa roba kan? Ini kan coba selesai dulu. Ini kan coba. Ini udah selesai belum? Belum. Coba selesain dulu. Satu bisnis atau gimana? Oke, beda. Surat, Pak, enggak apa-apa. Multivitamin. Nah, begini, Pak, nanti kalau Bapak dapat kayak gini, multivitamin ini mesti lengkap, Pak. Maksudnya gini, mesti yang lebih umum. Ini kan umum banget. Iya, umum. Bikin yang terlalu yang agak mengarah ke Bapak. Jadi kalau permainan multivitamin ini cuma itu seluruh Indonesia, seluruh dunia, betul, Pak. Dibikin tajam. Ya. Dibikin lebih tajam, Pak. Maksudnya gini. Kalau multivitamin kan banyak seluruh Indonesia, bahkan multivitamin itu pakai bahasa Inggris, seluruh dunia. Jadi lebih tajam. Jual multivitamin Tangerang atau di daerah sini apa misalnya? Arkadia atau apa? Atau mereknya? Kalau Ibu apa, Bu? Surat atau apa, Bu? Surat isi nama kalau gitu. Gimana? Kartu pos, itu surat namanya. Itu sudah approve namanya. Jadi approve. Begini. Yang langsung nggak dapat suruh isi nama maju ke depan. Ayo maju ke depan. Yang nggak isi nama, Ibu, Bapak maju dong. Ya, ayo. Ya. Tadi Bapak yang baju hijau, Pak, itu siapa? Belakang. Ayo maju sini. Surat. Sini. Masih kategori kita nggak masuk ya? Masuk kategori makanan. Oh, yang benar gitu selamat. Ya udah lewat. Udah lewat kita mah. Mulai. Oh iya. Ini dulu nih, berapa nih? 5? Hah? Saya udah dagang, udah upload belas sih. Oke, tunggu ya, bentar. Mulai. Di dulu. Nih, Bapak nanti, ya, berikutnya. Nanti kan lagi loading, Pak. Nanti Bapak duduk dulu bentar ya. Yang main keyboard ya tadi ya, Pak ya. Itu yang main keyboard ya. Oke, mantap. Jadi gini, Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang maju di sini, kita ngetes dulu. Bener nggak? Bener surat. Oh, kalau surat, mungkin mesti duduk dulu bentar, Pak. Bapak berdiri, Bapak berdiri. Nah, Bapak sebutin nanti, orang cari Bapak namanya apa? Caranya begini. Saya dulu Jasa cetak apa? Brosur, sablon. Gini,
Oh ini, iya Bapak masukin alamatnya. Nih tunggu bentar. Jalan dulu kan? Bentar. Nah ini masih belum tuh Banten. Apa itu? Udah lengkap belum ini? Kode posnya benar? Sudah. Ini atasnya benar. Berikutnya, kalau udah berikutnya. Balik lagi. Mana? Tuh, di mana alamatnya? Oh ya Inggris Raya. Indonesia. Tadi mana Indonesia? Atas nih, Indonesia. Ininya udah benar nih. Sudah. Mana sih coba? Jalan Iskandar Muda, klaster Iskandar Muda. Provinsinya belum. Hehehe, berikutnya, ayo. Oh ya, udah duduk dulu. Oke Pak, begini. Surat. Jadi tolong cari ya teman-teman yang duduk, tolong cari jasa, jasa cetak Tangerang. Coba cari di Google-nya, jasa cetak Tangerang. Yang udah dapat surat nggak apa-apa, coba cari. Jasa cetak Tangerang. Cetak Tangerang. Keluar nggak? Keluar nggak? Coba Cece tulis dari HP Cece mana? Kalau HP Bapak, pakai HP Bapak. Jasa cetak Tangerang. Jasa cetak Tangerang. Nanti satu-satu. Ini dulu. Ini apa? Wah ini terlalu kompetisinya terlalu padat. Gak apa-apa, tapi ini terlalu padat. Bisa keluar, bisa kalah. Ah, udah bener ini. Mulai aja. Ini berat kompetisinya. Kalau menurut saya tadi mesti jasa teknik Tangerang apa. Lebih spesifik. Tapi ini namanya udah masuk ACC. Oh, kalau salah begini antara dua, mau lanjutnya nanti atau lanjutin dulu deh, nanti surat kan datang bisa ditambahin. Oke, gini. Bantu saya ya. Tadi jasa cetak Tangerang udah keluar belum? Udah. Di Google-nya keluar. Bener nggak? Benar, mantap. Sekarang gini. Bapak itu bisa yang proyektor bisa internet nggak, Pak? Nggak bisa internet ya? Coba ketik jual nasi kotak dan minuman Tangerang. Jual nasi kotak Tangerang. Keluar nggak ibu ini? Alamatnya Perum Daan Mogot Arkadia. Jual nasi kotak Tangerang. Nih bu, pegang bu. Hah? Jual nasi kotak Tangerang. Bapak cariin pak. Jual nasi kotak Tangerang. Oh bukan di sini, ibu. Ini. Jual nasi kotak. Iya, di enter dulu, enter. Sebenarnya bisa keluar, udah masuk, di approve, tapi urutan di sininya masih kita tunggu waktunya. Mungkin belum langsung ya. Bukan. Ini nih. Jual nasi kotak. Baik lagi ya Pak? Udah nggak apa-apa. Bu, pegang dulu bu, pegang. Belum keluar tapi sudah di approve. Ibu nggak perlu tunggu surat. Ibu nggak perlu tunggu surat. Kalau ibu tunggu surat berarti tunggu approve di istilahnya. Ini siapa yang ngasih ulasan? Tadi Ini udah 7 bulan yang lalu bu, berarti. tadi saya baru masuk. Oh, langsung klik. masuk dari saya. Sorry, saya nggak tahu. Ibu punya jasa apa namanya? Baju toko. Jual ya? Hah? Jual baju. Jual baju. Tanah Abang. Udah keluar belum? Di sini udah keluar belum? Belum lihat. Nah, itu masuk tadi. Maksud saya sih dicari di sininya. Oh iya. Oke, Bapak Ibu perhatiin.
Kalau sudah keluar approve-nya, kalau sudah langsung ada tulisannya gambar petasan gitu, jedor, sebenarnya itu udah di-approve. Tapi masuk ke langsung 10 pencarian terbesar Google enggak? Itu pertanyaannya. Kalau masuk, berarti kata kuncinya memang spesifik. Bisa juga begini Pak, saya ngomong jujur-jujuran ya. Bisa juga nggak ada yang nyari sebenarnya kata kuncinya. Karena kita langsung naik ke atas. Tetapi kalau kayak Bapak tadi nih Pak, jasa, jual alat teknik doang, dia keluar di approve. Tadi juga di approve tapi lewat surat ya, tapi pendek. Itu kompetisinya agak sukar kalau menurut saya. Oh, berarti yang masih banyak pemain-pemain yang lain juga. Betul, seluruh Indonesia. Kalau Bapak enggak selalu jual, toko bisa, distributor bisa. Kalau saya nggak main gitu, saya jualnya mainnya kata kuncinya ada kata kiloan. Saya pakai nambah kiloan, emping kiloan. Terserah bisa juga. Tapi begini Pak, kalau kita main dengan kata kunci yang padat, bisa masuk tetapi kompetisinya berdarah-darah. Saya menghindari supaya kita berdarah-darah. Nah, kakak yang baju hijau tadi, kata kuncinya apa? Orang cari apa? Keluar nggak? Belum keluar ya? Sudah bisa posting tapi sudah keluar. Jadi gini, bisa aja kita punya list nggak keluar tapi nama website kita sudah keluar. Nah, saya mau sampaikan dulu, ini adalah cara tercepat masuk ke Google. Jadi ingat nggak caranya tadi? Masuk ke Google Businessku, ikutin caranya, Bapak bisa masukin. Tapi begini, nanti tolong, kalau handphonenya masih kuat, tolong download di Play Store, namanya Google Businessku. Download itu, karena Bapak Ibu bisa masukin barang, bisa masukin foto, bisa masukin apa aja dari situ. Nah, saran saya buat gereja. Gereja mesti bikin alamat Google Businessku-nya. Sudah ada belum? Sudah ada. Lengkapi Pak, lengkapi. Jadi lengkapi. Begini, awalnya saya mau cerita soal gereja ya. Awalnya gereja kami itu, saya kan bapak saya gembala sidangnya ya. Saya bilang, Pak boleh nggak saya daftarin ke Google Businessku? Dia tanya gunanya apa? Sesudah saya jelasin, dia setuju, kita pasang. Boleh sharing? Gereja kami di daerah Mangga Besar, ibadah jam 7 pagi sama jam 4 sore. Yang paling banyak jiwa barunya itu jam 7 pagi. Jiwa barunya datangnya itu dari daerah Indonesia Timur. Rata-rata. Kenapa Pak? Karena di daerah situ tuh, daerah Juanda itu daerah training, daerah pemerintahan, daerah training, orang-orang daerah di training di ibu kota, disitulah. Mereka rata-rata cari gereja dan nginep di daerah situ. Mereka cari, bukan tahu GBI Mangga Besar, tapi carinya apa? Gereja sekitar sini. Dan mereka ketemu jam ibadah paginya, jam 7, makanya mereka datang. Minggu depan datang lagi enggak? Enggak. Minggu depan yang bersangkutan udah pulang ke daerahnya Pak. Sudah pulang. Tapi kalau mereka dinas lagi ke Jakarta, mereka mampir. Dan uniknya, ada pernah rombongan itu nginep di Hotel Wave Hotel. LTC. Di sempat situ juga ada gereja, 2. Tapi mereka mesti jalan 13 menit ke gereja kita. Kenapa? Karena di gereja yang bersangkutan tidak pasang Google Businessku. Paham ya yang gereja ya? Nah begini, gereja juga bisa bikin namanya program gereja. Contohnya, saya mesti kasih contoh. Kali ini saya minta bantuan. Buka Google-nya lagi. Ketik GBI. Ketik GBI. Spasi. Mangga Besar, Mangga spasi besar. Nanti saya tunjukin ada beberapa yang Bapak Ibu bisa lihat, dicontoh, dicontek boleh. GBI spasi Mangga Besar, pencet enter. Rayon 1C itu yang sebelah situnya dikit Pak, dekat Hotel 88. Pak namanya Pak Herlambang, Pendeta Herlambang, rekan kami juga.
GBI Mangga Besar 11. Turunin sedikit. Ya, turunin sedikit. Turunin sedikit, Pak. Turunin sedikit ke bawah, geser ke atas, ke bawah. Turun, geser. Kelihatan nggak ada gambar-gambar banner? Bisa geser kiri kanan nggak? Coba lihat. Nah, gereja mesti bikin kayak gitu maksud saya. Gereja mesti bikin kayak gitu. Udah ngeliatan Pak Pendeta, Pak Gembala? Udah lihat ya? Anton, udah lihat ya? Ah, itu mesti bikin. Itu bikinnya di mana? Itu bikinnya di mana? Itu bikinnya di Google Businessku, di aplikasi. Ya. Jadi kalau kita masuk ke balik lagi ke awal kayak tadi lagi lama. Langsung aplikasi Google Businessku. Di Play Store, download lah itu. Nah, kalau nambahinnya bagaimana, Pak? Tinggal ada centang ke bawah ditambahin, drop down ke bawah. Paham? Paham? Ya. Siap? Jadi bisa bikin, ya, kayak gitu ya. Oke, saya lanjutin. Kita ngomong soal aktivasi SMS dan surat. Bapak nanti bisa tolong bantu saya untuk putar videonya, satu file video ada surat. Nanti volumenya digedein dikit aja ya Pak ya. Ya. Ada video surat ya, silahkan Pak diputar. Iya betul Pak, cara aktivasi surat. Nih nonton suratnya, nonton videonya. Ini saya dapat surat dari Google Business School ya. Ini sudah jelas ada Google Business School. Perhatiin ke depan. Namanya adalah Petrus. Ada namanya Petrus. Untuk kata kuncinya pelatih internet marketing ya. Ini masih segel. Oke, saya coba buka ya. Ini materi yang pernah saya ajarkan untuk ke beberapa orang yang ikut seminar. Sambil saya buka suratnya. Kita bisa buat beberapa alamat. Oke, ini kurang lebih tampilan suratnya. Ini ada surat beberapa kali yang sudah saya dapatkan. Nah, perhatiin Bapak Ibu. Ini ada nomor verifikasinya. Kurang lebih seperti ini. Nanti nomor ini yang Anda akan masukkan. Anda harus kunjungi dulu website yang ini, nanti masukkan kode verifikasinya di sini. Oke? Cuma sesimpel doang itu Google Businessku. Jadi Anda yang penting daftar di sini. Daftar di Google Businessku, nanti ada dikirim alamat surat, dapat nomor verifikasi, masukkan di sini. Ini hanya bisa didapatkan, materi ini bisa didapatkan di materi UKMJ yang Anda akan ikuti, karena saya akan mengajarkan bagaimana cara setting Google Business School. Oke, terima kasih, sampai ketemu di seminar UKMJ. Selamat mengikuti. Oke, tadi nanti dapat surat. Bapak Ibu saran saya gini, karena ini kan surat perdana Bapak Ibu sekalian. Saya ulang, kalau yang sudah dapat tadi dari HP-nya sudah keluar kayak gitu, udah nggak usah nunggu surat ya. Sampai kapanpun juga surat nggak bakal datang. Nanti kalau dapat surat, saran saya begini, robeknya jangan kayak saya, kelamaan gitu. Ujungnya aja dibuka, simpen suratnya buat bukti. Andai kata satu saat Bapak Ibu nanti ngajar kayak saya, kasih lihat suratnya ada. Ya, paham ya? Karena kita kan bakal ngajar ke orang yang lain supaya jadi berkat ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut lagi. SMS tadi sudah. SMS berarti ada yang nggak langsung tuh, mereka udah langsung approve jadinya Pak. Langsung approve. Minta iya. Betul Pak. Masuk emailnya Bapak. Nanti per bulan Bapak dapat report berapa yang buka. Nah, perhatiin Bapak Ibu, satu email Gmail Bapak Ibu bisa bikin banyak. Banyaknya saya hitung ya, belasan. Kalau puluhan saya belum nyoba. Karena saya sudah belasan. Bikin. Saya caranya bagaimana? Nah ini dia Pak.
caranya kita sekreatif-kreatifnya kita. Contoh, jalan JLN yang tadi saya bilang. Ingat? Mangga Besar X1. X1 ini apa? 11. Romawi. Nomor 21. Jalan JALAN Mangga Besar 11 garis miring 21. Mangga Besar 11 garis miring 21 tapi Romawi. Jalan Mangga Besar 11 nomor 21. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa bikin banyak, Pak. Bisa bikin banyak account dengan nama alamat yang beda-beda. Kalau Bapak pakai nama ini dok, keluarnya ya pasti ini ditanya, bener nggak alamat yang ini? Kita enggak. Gini. Ini masalahnya yang ngerti adalah Pak Posnya di Indonesia. Google ngerti nggak yang kayak gini X1? Nggak ngerti. Coba masuk ke Google Map deh. Tanjung Priok. Dia ngomongnya apa? Tanjung Priok. Jembatan 5, Jam 5. Bener ya? Padahal kita bilang jembatan 5 kalau Google Business, kalau Google Map kan? Kayak gitu ya. Jadi bikin sebanyak-banyaknya. Buatlah mendominasi. Tujuannya mendominasi apa? Misalnya gini. Loh, ini yang sarang burung Pak siapa namanya? Sangkar burung Pak Herman. Dia masuk lagi, cari lagi loh. Ini yang tadi yang saya telepon. Iya. Kok semuanya iya ya? Soalnya apa? Mendominasi. Artinya semuanya. Contoh di bisnis saya. Saya jualan seminar yang ini, orang teleponnya ke saya lagi. Tapi saya punya 2 nomor telepon yang beda. Ya. Next slide. Apa golden nuggetnya? Sekarang pertanyaan saya, apa yang Bapak Ibu tangkap? Ah ini dia. Wah, ada yang senang. Udah, pokoknya udah di-approve. Lupa semuanya ilmunya. Ini bahaya nih Pak. Ya. Ingat ya. Supaya apa? Nanti kita bisa ngajarin ke orang lain. Golden nuggetnya ingat ya Bapak Ibu yang tahu masing-masing. Jadi kalau saya mau daftar harus masuk kemana, ini bagaimana. Kalau sudah pernah daftar, tinggal download apa? Google Business School. Nanti dari situ aja. Oke, next slide. Ini contohnya nih. Saya punya 14 account. Kalau ini jelas, kelihatan jelas, ini akan tulisannya gini Pak. Ini APL Tower, kantor saya. Ini gereja saya. Ini APL Tower, ini APL Tower, ini APL Tower. Tapi saya nggak tulis APL Tower semua, ada yang gedung APL. Lantai, saya tulis floor. Ya, room, saya tulis T. Boleh. Tapi mereka sebenarnya ngelihat begini Pak, ini kan udah 2020 Maret. Kalau Bapak Ibu belajar sama saya nanti mungkin di bulan September 2020 lebih susah lagi, saya jamin. Kenapa? Lagi saya belajar ini 2016 ke sini ke arah sini, cepat dia approve-nya. Makin lama pasti makin susah. Bersyukur Pak hari ini kita bisa belajar lebih cepat. Bener loh, saya kasih tahu. 80% orang Cengkareng Timur langsung di-approve, dapat SMS semuanya, nggak ada yang dapat surat-suratan. Karena apa? Di belajarnya 1,5 tahun yang lalu. Gereja kami udah belajar udah 2016 kita udah belajarin lagi. Besok kita mau refresh lagi. Ya, Bapak Ibu ya, bisa cakup 14. Kalau mau bikin apalagi tambahkan lokasi. Ini dibukanya bukan dari HP, tetapi dari PC. Dari PC bisa kok, ya. Kalau buka dari PC, dari laptop bisa, tenang aja, pasti bisa. Nah, sudah yang tadi begini Bapak Ibu. Pernah buka kata kunci apa? Ingat nggak? Ada tulisannya bintang 5. Pernah ingat naik Gojek? Pernah dapat bintang 5? Itu penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tolong masuk ke GBI Arkadia. Katanya udah bikin ya. Sekarang buka GBI Arkadia. Masing-masing buka GBI Arkadia. Pak Anton yang ngawasin kita nih. Kita mesti kasih bintang 5 sama gereja ini loh. Ayo. Mesti kasih bintang 5. Begini Pak, saya di gereja, saya minta sama jemaat. Tolong isi buat GBI Mangga Besar bintang 5 apa? Tempatnya enak. Kekeluargaannya. Mesti bikin di sini. Ayo masuk ke GBI Arkadia, nanti kasih ulasan positif. Ketemu nggak? Kasih ulasan positif. Ayo Pak. Ulasan, kasih ulasan. Ini cuma ada berapa? Aduh Pak. Pak, cuma ada 4 Pak. Ini orangnya ada berapa? Bikin banyak, kita buktiin ya. Tolong gini, kasih kata positif. Bintang 5. Paling gampang gini, paling gampang. Rekomendasi. Misalnya gini, Bapak jualan mobil. Saya kan belum pernah beli mobil dari Pak Hasan. Kalau saya bilang mantep, keren, jos tenan, berarti kan saya bohong. Bener toh ya?
Saya bilang aja rekomendasi. Setuju ya? Berarti saya merekomendasi bisnisnya Pak Hasan. Kalau gereja ini Bapak boleh tulis, Ibu boleh tulis gini. Tempatnya nyaman, terasa kekeluargaannya. Silahkan, ayo bikin. Hari ini 4, jam ini 4 nih, mesti naik Pak. Ayo, bintang 5 ingat. Bintang 5. Coba selesai. Iya dong, posting. Herman Wijaya. Tuh, lihat berapa orang. Refresh lagi. Kan 4/4 nih. Refresh lagi. Ayo, kasih gereja yang bagus. Ayo, sip, mantap. Loh, ini ada yang siapa satu? Paham. Siapa kasih satu nih? Bintang 4. Ada yang satu. Paling relevan coba. Wah, 7 bulan yang lalu, setahun yang lalu, biarin dah. Setia selalu ini memang kurang asem nih, setia selalu nih. Di gereja saya juga dikasih sama dia. Iya benar. Jos Gandos. Kenapa Pak? Kok bisa gitu? Begini, perhatiin. Kalau GBI Arkadia kan kita udah tahu ya. Nanti gini, entah itu minggu depan dewasa ngumpul lagi atau apa, tolong yang udah dapat surat, ingat, mesti saling bantu. Apa? Saling bantu. Mesti kasih bintang 5 sama orang yang kenal. Mesti. Kenapa? Itu rekomendasi dari Google. Google itu nggak bisa survei satu-satu. Cuma Google percaya bahwa Bapak pernah mampir ke bisnis saya. Bapak pernah mampir ke gereja ini. Bapak pernah mampir ke bisnisnya Bapak. Kasih rekomendasi. Ya? Paham? Perhatiin ke depan, ayo. Perhatiin ke depan. Jika Bapak Ibu sudah kasih rekomendasi, apakah seminar ini bermanfaat? Saya mau nanya. Hah? Serius? Kalau nanti saya lepas sendiri, Bapak Ibu suruh bantu orang lain, bisa nggak? Bisa ya? Nanti kan pelan-pelan mengajar. Oke, perhatiin ke depan. Saya minta ulasan dong. Pelatih internet marketing. Kenapa kok bisa kompetisinya kayak begini? Begini Bapak Ibu, saya ngumpulin ini. Perhatiin kalau yang restoran. Yang main restoran di sini ada yang makanan? Angkat tangan. Temen saya buka warnet di Gajah Mada. Diajarin kayak gini. Ulasannya sekarang udah ratusan. Dia mau bilang, saya mau pecahin ribuan. Kok bisa? Dia bilang begini, kalau ada orang yang main di warnet saya minta dia ulasannya tentang tempat saya, kasih bintang 5. Saya tambahin setengah jam mainnya. Jadi apa? Dia beli ratusan. Nah, kalau Bapak Ibu yang jasa, udah tahu bahwa bisnis saya apa, minta sama orang yang Bapak Ibu kenal, kasih ulasan dong, tujuannya apa? Supaya naik ratingnya. Sekali lagi, di gereja saya bikin kayak gitu kok. Supaya apa? Supaya bisa naik sama-sama. Rating fungsinya ya. Fungsinya gini. Semakin tinggi rekomendasi, semakin bisa Google tempatkan di atas. Karena intinya kalau orang masuk ke Google, dia nggak mau lama-lama di situ. Dia nggak mau lama-lama. Nanti kalau andai kata kompetisinya mulai padat nih, rekomendasi yang teratas yang diambil. Apalagi kalau random orangnya banyak. Saya lewatin ya. Jadi gini, orang yang kasih rek sama saya bintang 5 nih pokoknya dari jam 6, saya pasti tahu. Nanti saya bales mereka dan saya doain usahanya lancar. Amin. Kencang kayak gini. Oke, perhatiin. Nah, ini yang saya bilang tadi, Pak. Saya masuk info seminar, di sini ada update-annya. Bahkan yang jualan baju, jualan produk bisa masukin produknya lo di bawah. Bener. Mau bukti enggak? Mau ya? Yang produk, yang jual produk nih, bisa masukin produk. Cara masuknya gimana? Sekali lagi, lewat Google Bisnisku. Coba ketik di Google, jual emping manis. Ketik jual emping manis. Ketik jual emping manis.
Setahu saya dia ada harganya, ada katalognya. Bener nggak? Turunin ke bawahnya, dia ada katalognya. Ada harganya 65.000, bener nggak? Iya. Turun ke bawahnya, ada nggak? Oh, berarti dia mesti jual emping manis. Oh, berarti dia mesti masuk ke sininya, Pak. Ya, sorry. Ada beberapa yang keluar ininya, ada yang keluar beberapa harganya 65.000 kayak begini. Online shop Tokopedia ya. Ya, Tokopedia. Jadi Bapak Ibu perhatiin ya, Pak. Ya. Add new business, betul. Betul sekali. Kalau Ibu Bapak mau ganti alamatnya misalnya salah, silahkan diedit. Bisa. Betul. Tapi syaratnya begini. Jangan langsung nanti sore langsung bikin lagi. Kasih jeda 4 hari. Edit baru. Kenapa? Anggapnya itu surat udah nyampe ke kita. Ya, anggapnya itu surat udah nyampe ke kita. Jangan terlalu terburu-buru. Nanti tahu gini caranya langsung di babak 14 langsung kena alert sama Google. Saya yakin kok, Google pasti bisa tandain kita. Hari ini aja kita daftar aja di Google tahu kok. Semuanya serentak, ya. Oke, Instagram. Sekarang siapa yang main Instagram? Angkat tangan. Yang jualan online, angkat tangan saya lagi. Yang mau mulai usaha jualan online, angkat tangan. Oke, banyak ya. Siap. Ini dia foto, tolong. Foto ininya. Silakan difoto. Ya, difoto. Masukin. Simpen. Sudah? Nah, coba sekarang karena kita konsentrasinya ke Instagram, buka Instagramnya masing-masing. Masuk ke Instagramnya masing-masing. Bukan ke home-nya ya, tapi ke profilnya masing-masing. Sudah? Udah? Saya boleh turun ke bawah? Saya lihat ya. Coba, ayo masuk Instagramnya. Bukan ke home-nya ya, ke tombol. Ini betul, ke profilnya. Oke, siap. Ya. Oke, Pak Herman. Sini, Bu. Yang ininya tuh, profil. Ya. Oke. Bapak udah, siap. Siap, oke, siap. Sudah? Gini, Bapak Ibu. Saya coba ngambil HP saya. Yun, HP ku Yun. Walau kelihatannya kecil, Bapak Ibu. Walau kelihatannya kecil, tapi saya coba mau perhatiin begini. Ini profil Instagram saya, sama kayak gini. Saya mau nanya, Bapak Ibu kelihatan ya? Ada titik-titik kayak gini nggak? Bulatan-bulatan kayak gini nggak nih? Geser-geser. Kalau ini namanya apa? Bisa Instastory, bisa highlight ya. Oke, sorotan kalau kita bilangnya ya. Kalau gitu Bapak Ibu sudah maju dikit. Nah ini nih. Ya, oke. Bapak Ibu coba lihat, perhatiin ke depannya. Di sini ada bold huruf besar. Kalau saya punya, Bapak Ibu bisa tolong masuk ke pelatih internet marketing. Caranya gini. Tombol pencarian, kaca pembesar, klik pelatih internet marketing. Atau masukin Petrus Suganda nggak apa-apa. Petrus Suganda. Ketemu kayak gini, pelatih internet marketing. Bapak perhatiin di depan nih. Saya diem ya, oke. Bisa di-enlarge lagi. Ini saya nggak tulis Petrus Sugandanya loh Pak. Tapi saya tulis apa? Pelatih internet marketing. Itu sebenarnya name saya, nama saya. Name. Paham? Saya nggak tulis Petrus Suganda. Kenapa? Petrus Suganda itu nggak populer di dunia maya. Tetapi saya tulis name saya adalah pelatih internet marketing dari mana? Saya ubah dari edit profile. Kenapa Bapak Ibu kebanyakan tadi Pak Herman tulis Herman Wijaya 88. Bener ya Pak ya? Saya lagi lihat. Itu sebenarnya Bapak nulis name-nya double dengan username. Ingat, username jangan diganti. Paham? Username jangan diganti, tapi name-nya yang diganti supaya apa?
memudahkan orang mencari saya atau Bapak di Instagram. Saya ulang ya. Tadi Bapak ketik pelatih. Siapa yang langsung nemu saya? Berarti sebenarnya kita kan belum berteman ya. Tapi Instagram sudah mendetek kata kunci pelatih masuknya ke saya. Sekarang Cece buka toko baju. Name-nya atas ini apa namanya? Gadis fashion. Mudah nggak ditemukan orang di Instagramnya? Kalau susah, mesti jual. Katanya apa pancingannya? Jual baju apa? Jual baju apa? Grosir atau apa? Harus ada kata pancingannya. Kalau lihat ke sini, pelatih internet marketing. Saya cantumin huruf besar semua. Ingat, ini bisa diubah-ubah. Tujuannya apa? Lihat orang paling banyak nanti cari kita ke siapa. Paham ya? Jadi namanya itu Bapak mesti ganti sendiri. Bukan username. Jangan coba-coba ganti username. Begitu ganti username, hilang username lama Bapak. Sekarang gimana caranya? Bener kan ya? Ditanya gimana? Sekarang klik edit profile. Oh, edit profile. Di sini ada yang namanya paling atas itu name. Nama. Saya ganti namanya. Jadi Herman Wijaya 88 itu ganti. Bapak jualan apa tadi? Sangkar burung. Andai kata itu Instagramnya buat sangkar burung, ganti di situnya. Ingat bawahnya username-nya jangan diganti. Name-nya keren ya. Saya suka tuh. Hah? Huruf besar semua boleh, huruf kecil boleh. Saran saya gini, tes ukur huruf besar semua. Huruf besar semua, oke? Kan saya belum berteman sama Bapak, kan Bapak belum berteman sama saya. Nanti Bapak ganti, minta sama sebelahnya. Coba dong searchingin di Instagramnya ini, ketemu nggak bisnisnya sebelah kiri kanannya? Paham ya? Coba ini suami istri masukin, Bapak ganti namanya tadi jual apa, mobil apa bekas daerah Pecenongan. Nanti ibu yang nyari, ketemu nggak gitu pertanyaan. Jam, sorry. Ketemu nggak? Ayo, pelan-pelan saya bantu. Namanya ganti, jangan username ya namanya. Kalau ibu apa jual kimia ya, bahan kimia ya. Ya silakan itunya yang diganti. Bukan jual kimia aja, ibu jual distributor, eceran, kimianya apa? Lebih kuat produknya apa? Hah? Iya, ibu enggak. Yang orang cari, yang banyak orang cari. Ini yang paling banyak orang cari, Pak. Kan sekarang orang nyarinya alkohol, Bu. Ibu jual alkohol enggak? Enggak ya? Oh, ya udah. Udah ganti belum, Pak? Apa namanya? Hah? Suruh ibu yang nyari. Sebelah kiri udah nyari belum, Cece? Keluar nggak? Begini. Yang kiri kanannya belum add temennya, Instagram temennya, tolong add. Follow, Instagram follow. Simpan. Udah follow belum? Nah gini, jadi kan ganti nama. Ah, mantap. Oh, gitu. Mantap, jual berarti Batak dong ya kan? Iya. Ntar saya kasih tahu nih tentang Batak ya, bentar ya. Di sini banyak orang Batak nggak? Enggak terlalu. Saya aja. Ada banyak. Jadi di gereja saya ya. Hah? Follow satu gereja, Ini gereja. Kalau follow saya follow back pasti. Nih, ini soal Pak, sorry saya cerita ya, Batak. Di gereja kami itu ada juga yang etnisnya Batak. Kita jualan apa tau nggak? Pesta. Cateringnya. Kita lepas, karena mereka punya kenalan di Jakarta Timur, Jakarta jual gitu. Wih, kenceng itu. Kenceng itu catering. Ada juga yang jual ulos, Pak, di tempatnya kita. Bukan ulos sendiri. Dia ngambil apa?
Ibu mesti pakai jual atau apa, Bu? Kata kimia. Iya. Distributor, retail, bisa. Misalkan begini, Bisa. tambah lagi gitu. Bisa. Pokoknya 32 karakter. Udah nyampe sini? Udah nyampe situ? Udah? Coba cari, minta sama sebelahnya, kecari nggak? Dapat nggak? Hah? Jual kimia maintenance. Tapi saya nggak tahu ya, Ibu punya rame dicari orang nggak ya? Coba simpen dulu. Ayo Tangerang, Bu. Ganti. Oke, begini, Bapak Ibu perhatiin ke depan. Tolong masuk ke tadi pelatih internet marketing. Tolong masuk ke pelatih internet marketing, ke Petrus Tuganda lagi. Ini digedein. Digedein lagi. Perhatiin ya. Kelihatan nggak, jelas nggak? Tunggu bentar ya, sabar. Kalau nggak Bapak Ibu ngeliat dari HP masing-masing. Bentar. Pelatih internet marketing, tokoh publik, pembicara, terusnya ada tulisannya web. Klik webnya, klik web saya, yang ada tulisan wa.me, klik di situ. Klik di situ. Klik. Kalau Bapak Ibu klik, lari kemana? WA. Mau punya kayak gitu enggak? Jadi begini, terkadang kita kan punya website. Saya juga punya website. Nama website saya itu petrusuganda.com, tapi nggak ada yang masuk, Pak. Udah capek-capek bikin nggak ada yang masuk. Lebih baik saya ganti aja, pakai orang langsung kontak WA saya. Begini cara gantinya, masuk lagi ke Instagram Bapak Ibu masing-masing. Ayo, masuk ke Instagramnya masing-masing. Klik edit profile. Nanti ada tulisannya website, betul? Websitenya tulis begini, tolong diikutin semua sama-sama saya. HTTP. Gini aja nih. Bisa masuk ke isi worship nggak? Ya, isi worship aja ya, isi worship aja. Kelihatan nggak nih? Edit profile. http://, garis miring. Iya. wa.me. WA itu whatsapp.me. Ini website gratis dari WhatsApp. WA-nya huruf kecil, Bu. wa.me. Garis miring. Satu aja garis miringnya. 62. Kode negara. Masukin nomor handphone Bapak, jangan masukin nomor handphone saya. Itu, nanti simpan. Nah, kalau nggak jelas kita masuk ke isi worship ya. Isi worship kayak bikin lagu baru, Saya tutup nih. Nggak usah. Sip, mantap. Ulang, oke. Masuk isi worship. Nah, kayak gini. http://, garis miringnya nyambung ya Pak ya. Jangan kasih spasi, garis miring. Ini garis miringnya nyambung ya Pak. Dia nempel ya? Oh, ini nempel ya. Jangan kasih spasi ya. Tunggu bentar. Perhatiin. Sini, lihat depan. Saya nggak bakal ngomong kalau Bapak Ibu nggak lihat depan. Lihat depan. Semuanya lihat depan. Ayo lihat depan. Udah? Masukin ini di websitenya http://, garis miring, wa.me, garis miring, 62. Nanti jangan masukin 0 lagi. Jadi 08 apanya, gitu ya. http://, garis miring, wa.me, garis miring lagi. Nomor HP Bapak tuh 62 sekian, tapi ini masuknya di Instagram. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu sudah punya website,
boleh masukin, nggak ada yang ngelarang. Tapi kalau saya pribadi, saya masuk ke sini supaya apa? Supaya orang itu jangan langsung bingung masuk ke website saya, nyari nomor telepon. Saya arahin aja ke sini. Intinya kayak gitu, ya? Paham ya? Oke. Bermanfaat ikut ini? Haleluya. Puji Tuhan. Yang paling penting bermanfaat. Ya senang. Sudah dicoba? Sekarang masuk ke WA-nya masing-masing. Yang kiri masuk yang ke kanan. Klik. Saling follow, mesti saling follow. Satu gereja mesti saling follow. Nanti klik, masuk nggak ke WA-nya? Iya. Gitulah. Kalau enggak percuma kita. Coba ibu ke bapak, klik, masuk ke WA-nya. Iya, itu masuk. Iya. Kita beranggapan orang lain yang klik. Begitu. Jadi ingat Pak, link yang tadi boleh Bapak copy. Nanti kalau Bapak bikin WA, bikin penawaran di WA, cantumin itu. Karena WA kita bisa di-share sama orang lain. Ya? Mana? Apa gimana? WA ibu, iya WA ibu kan. Kalau mau ke sebelahnya bu, coba klik ke sebelahnya tadi. Paham ya maksudnya ya? Bapak minta masuk ke materiku. Terima kasih. Oh ya, bapak-bapak ada yang mau break nggak? Oke, oh ya. Dulu, bentar. Halo, shalom. Sebentar, saudara merasa, bukan merasa harusnya, ngalami diberkati nggak? Ini kayak begini-begini nggak bisa sekali doang loh. Bisa ketemu 2 minggu lagi, kita ketemu lagi gitu saudara. Nggak bisa. Ya, nanti saya. Nah saudara, sekarang itu taruh dulu handphonenya. Kita akan menabur untuk memberkati pelayanan hari ini, karena nanti 2 minggu lagi kita perlu tempatin lagi untuk kita diperlengkapin. Tapi setelah saudara persembahan hari ini, saudara jangan pergi, ini belum selesai. Cuman kasih Bapak pembicara hari ini napas dulu. Saya tahu rasanya gimana, saya pernah ngalamin kayak begitu. Ayo berdoa dulu, kita mau nabur persembahan. Dengan hati bersuka, enggak semua Jawa. Bersuka? Cita. Haleluya. Aku diberkati. Dike ya. Jadi kita doa, ayo. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak terima kasih. Kami percaya bahwa pelajaran hari ini memberkati kami. Dan kami mau investasi untuk pelajaran ini. Kami tahu kami juga akan jadi berkat ke depan. Di tangan kami ada persembahan. Seberapa yang kami sukacita menabur, diberkati, maupun yang belum bisa menabur hari ini juga diberkatin. Biar lewat hari ini kami semua boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari. Aku Allah sanggup untuk nyanyi sama-sama. Aku diberkati. Aku karena sempurna. Lagi. Yuk berdiri yuk. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena sempurna anugerah Tuhan bagi gerakan dia. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Biar gerak saudara. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Karena sempurna anugerah Tuhan bagi. Karena sempurna anugerah
Ini nubuatin, ini terus terang kalau saya pribadi, saya kurang begitu mengerti. Silakan duduk, saudara. Duduk. Jadi, saudara nanti setelah ini akan dibagi kelompok 3-3 atau 4-4 terserah ya. Supaya mereka punya kelompok kecil-kecil, kita punya kelompok kecil-kecil. Nanti kita minggu ini kita mau ketemu lagi minggu depan, tapi tanpa ada Pak Petrus. Nanti 2 minggu lagi kalau memang bisa atau sebulan lagi ya. Lama nggak sebulan lagi ya? Terserah saya, enak nih saya ini. Sudah, jangan kasih apa-apa pokoknya. Monggo sekali lagi, teruskan. Masih oke ya? Masih oke? Kok lemas banget? Oke, kita balik ke Instagramnya dulu ya. Kita balik ke Instagramnya dulu. Setelah Bapak Ibu memperbaiki profil, ingat, kita kan mau postingan kita, kalau kita yang punya toko online, kita posting, orang bisa ngambil atau belilah kurang gitu ya. Begini syaratnya, memang postingan itu harus jelas. Yang jual baju harus kasih tahu ukuran bajunya apa, buat ininya apa, ongkirnya apa, semua jelas, harus jelas. Bahkan begini Bapak Ibu, sekilo itu bisa muat berapa baju, sekilo itu bisa cukup berapa baju, tanggung kalau semuanya kirimnya cuma satu-satu doang. Ingat harus jelas. Selain jelas mesti apa Bapak Ibu? Kalau bisa ada bombastisnya, kata bombastis. Setiap postingan harus jelas ada kata bombastis. Kata bombastis itu apa sih? Promo. Huruf besar semuanya. Kalau di tempatnya saya, bilangnya ini, kata-katanya lain lagi. Saya punya kata-kata bombastis khusus. Jadi Bapak Ibu lah yang harus tahu kata bombastisnya apa. Gimana caranya? Paling gampang adalah pelajari kompetitor Bapak Ibu. Pasti kan punya kompetitor dalam bisnis masing-masing kan? Lihat kompetitor. Postingnya kapan? Tulisannya kayak apa? Gaya bahasanya kayak apa? Kok like-nya dia bisa banyak? Mesti diperhatiin. Jangan kita nggak perhatiin, kita cuma lewatin doang. Perhatiin. Nah ini, perhatikan, setting lokasi IG. Pernah ada yang tahu nggak setting lokasi IG? Ada location tahu IG kita? Begini, kalau saya posting, saya selalu menempatkan diri saya begini loh. Saya sedang ada di daerah Tangerang, di perumahan Arkadia. Saya set di perumahan Arkadia postingan saya. Ya. Tapi begini, Bapak Ibu, setting location itu bisa dua arti menurut saya pribadi. Ingat loh, menurut saya ya. Saya sedang berada di sini atau saya sedang menarget. Ingat, saya sedang menarget orang-orang di perumahan Arkadia. Padahal saya sedang ada di Citra Garden. Saya pakai konsep ini Bapak Ibu. Kalau saya jualan training, saya cari set location saya di tempat-tempat keramaian yang orang-orang padat di situ. Contohnya mana aja? Efek Sudirman, Tamrin, Gedung BCA. Karena banyak orang yang post di situ dan mereka baca di situ. Karena apa? Pas mereka klik di locationnya Menara BCA, saya berharap iklan training saya, seminar saya dibaca orang di daerah situ. Paham maksudnya ya? Posisi saya di mana? Saya lagi ada di APL Tower. Tapi saya menempatkan iklan saya untuk saya target. Sekali lagi, saya enggak bohongin ya. Saya target di daerah situ. Jadi kalau Bapak Ibu yang jualan mobil apa segala macam, targetlah orang-orang yang di daerah yang memang butuh mobil seperti itu. Seringkali nih kita ya, seringkali kita masang iklan kan kita nanya, yang lewat berapa banyak sih Pak yang baca iklan ini? Tujuannya itu. Dua, satu saya ada di lokasi ini atau saya sedang menarget lokasi itu. Nah, yang ini seringkali kita lewatin. Wah, saya lagi nggak ada di Pondok Indah, ngapain saya secara Pondok Indah? Saya mau ubah pola pikirnya kita supaya apa? Kita bisa dapetin di sono. Luar pulau bisa Pak, walaupun Bapak masuknya ke daerah manapun bisa. Tapi pastikan itu daerah padat. Daerah-daerah yang butuh. Misalnya banyak, saya setelnya Puri Indah, Pluit, mana lagi daerah-daerah yang lokasi bisnis strategis saya pasang.
rata-rata. Oke ya? Rutin posting harus rutin. Jangan pulang dari sini semangat Pak, 2 minggu semangatnya. Liburnya nanti 2 bulan. Di Instagram jangan sampai kejadian kayak gitu. Jangan lupa like dan komen. Jangan pelit-pelit like. Saya selalu kalau kasih like sama orang, komen kasih orang, saya ingat ya, saya pakai account info seminar. Saya nggak pernah pakai ikonnya Petrus Suganda. Karena apa? Saya sedang membranding Instagramnya info seminar kemana-mana. Saya cari di mana aja. Tung Desem Waringin. Siapa lagi? Mary Riana. Karena kan seminar toh. Siapa lagi? Mario Teguh. Tapi saya nggak boleh bilang begini, mantep Pak, mantep Pak, mantep Pak, mantep. Itu di spam namanya. Saya harus komen yang sesuai. Seperti layaknya saya seorang manusia. Bermanfaat. Kalau di Mary Riana saya cerita bermanfaat apa segala macam, terima kasih udah kasih. Padahal saya sedang apa tau nggak? Saya sedang beriklan loh Instagram saya. Jangan ragu untuk post gini. Hindari komen berbentuk spam. Nah, ini saya lagi nyari pointer saya sekarang, ini dia. Oke, kita udah mau selesai sampai sini ya. Begini Bapak Ibu, dalam berdagang online, ingat bisa jual atau produk sendiri. Atau bisa jual orang lain dengan perjanjian kerjasama Pak. Jadi kita jangan mikir gini, saya nggak punya produk. Ingat, kalau udah punya ilmunya, Bapak Ibu bisa jual apa aja. Paham? Ibu-ibu rumah tangga tadi yang saya minta angkat tangan, ibu-ibu paling ngerti produknya apa. Paling penting nanya gini, komisi saya berapa? Ini. Pak Hasan, tebak, saya jualan mobil nggak Pak? Saya bilang ya, saya jualan mobil Pak. Tapi mobil dari temen Pak. Lagi waktu itu mobilnya adalah Toyota apa, Yun? Toyota apa, Yun? Yun, Toyota apa? Yang kita jual mobilnya orang Toyota apa? Camry 2011. Sampai hari ini banyak yang nelfon, tapi mobilnya udah laku. Jadi saya kerjasama sama tukang jualan mobil, saya jualin Camry 2011, udah laku Pak. Mau yang lain enggak? Saya nyarinya Camry, dia bilang begitu. Ya udah, kita nggak punya bahannya lagi. Saya kasih aja ke orang itu bisa dikaryain. Pokoknya saya udah janjian sama dia kalau laku 1 juta terus. Oke, sip, deal. Salaman. Jadi ingat ya, bisnis apapun yang dikerjakan sama ibu rumah tangga sekalipun bisa. Yang paling penting tahu ilmunya. Ini contohnya. Next slide. Tunggu bentar, enggak apa-apa. Musiknya dari saya. Next slide, Pak. Pencet. Turun ke bawah. Ah, ini dia. Saya jualan pengangkutan, jasa pengangkutan limbah. Bapak Ibu, saya jual jasa pengangkutan limbah. Ya, saya janjian sama orang kalau jasa pengangkutan limbah ini buang limbah itu pasti tiap hari. Sampah pasti ada, dan limbah itu industri nggak mungkin sekilo Pak. Tontonan, saya coba jualin. Tiap hari memang ada yang nelfon, tapi memang kita ngelihat ya, buang limbah nggak boleh sembarangan. Mesti ada suratnya. Ini saya kerjasama, ini bukan produknya saya. Ini hanya kayak majelis, saya ajak kerjasama. Kalau Bapak Ibu cek jasa pembuangan limbah, Petrus Suganda 08998121246 keluar di nomor pencarian pertama. Asal tahu caranya, ya. Caranya kayak gini. Google, kita bisa bacanya Google. Oke. Kalau Bapak Ibu mau belajar secara online, bisa masuk ke channel YouTube saya. Subscribe channel YouTube saya, namanya Petrus Suganda, atau sekarang saya udah ganti namanya Asik Enjoy Sukacita. Saya ganti ini supaya gampang. Habis saya bilang ingat juga kalau Petrus Suganda nggak dikenal orang, jadi saya masuknya Asik Enjoy Sukacita. Silakan masuk subscribe aja. Ya. Nah ini dia, ini nomor HP saya. 08998121296, ada usaha kecil menengah jemaat. Saya next slide ya. Ini yang terakhir, yang paling mantap nih. Saya paling suka di bagian ini, sesi ini. Nah, ini dia. Jika tahu ilmunya, Bapak Ibu harus bantu yang lain. Ingat, kalau sumpamanya udah tahu ilmunya, diam-diam kasihan. Saya meyakini bahwa ini bisa dipakai buat menginjil.
bantu orang. Ya? Siap? Setuju? Next slide. Sudah habis ya Pak ya? Ada satu video Pak, setiap seminar saya pasti ada summary-nya. Tolong satu video saya summary dari awal. Bapak Ibu silakan didokumentasikan jika penting. Saya sudah mau selesai bicara. Tolong didokumen itunya. Tiap seminar kita harus tahu golden nugget-nya apa. Saya sedang mempromosikan diri sebagai pelatih internet marketing, pelatih digital marketing, supaya orang bisa lebih menemukan saya. Caranya apa? Lewat Google. Mau tidak mau supaya brandingnya jelas, mudah ditemukan, sekali lagi lewat Google. Cara masuk Google adalah paling gampang lewat Google Business School. Sebelum Bapak Ibu download Google Business School, kalau saya belum tahu, coba ketik di Google Business School. Tapi pastiin ya, pakai bahasa Indonesia, supaya dapat website gratis. Jika tidak pakai bahasa Indonesia, tidak dihitung website gratis. Karena website gratis hanya untuk orang Indonesia. Ayo kita masuk ke Google Business School-nya. Cara cepat masuk Google Business School. Ketik Google Business School, dorong interaksi. Masuk seperti ini, ikuti aja caranya. Set bahasa Indonesia, jangan takut. Masukkan nama bisnis Anda. Pilih kategori. Selalu jawab iya. Tulis alamat dengan lengkap. Jangan lupa lokasi, kota, provinsi, kode pos. Selalu jawab iya. Selalu jawab iya. Jika opsional, Bapak Ibu bisa lewatkan opsional. Ini paling penting. Tulis paling bawah, buat gratis website. Ini beberapa website yang sudah saya buat. Peserta yang buat, bukan saya. Mereka berhasil. Mudah ditemukan. Ada kode aktivasinya, lewat SMS, lewat surat. Tadi silahkan diputar video surat, tapi udah lewatkan aja. Tapi ini bisa dibuat macam-macam supaya buat mendominasi pencarian. Ingat, kita harus punya yang namanya golden nugget. Setiap ikut seminar harus tahu golden nuggetnya. Setting lokasi, 14 lokasi masih bisa dalam satu email. Masih bisa. Jangan lupa kasih bintang 5 buat sesama gereja. Ayo, supaya apa? Semakin direkomendasikan oleh Google. Bisa buat postingan-postingan gratis. Nah, saat masuk Instagram kita harus tahu caranya. Instagram itu perbaiki profil agar mudah ditemukan. Di profil itu ada websitenya juga. Pakailah. Dalam jualan bisnis online, Bapak Ibu bisa jual produk sendiri atau jual produk orang lain. Yang paling penting ilmunya satu, bisa dibuat kemana aja. Kalau mau belajar silakan secara online. Saya punya channelnya, subscribe silakan. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Silakan subscribe channelnya Petrus Suganda atau Asik Enjoy Sukacita. Ini nomor handphone saya. Dan ingat sekali lagi, kalau tahu caranya, tahu ilmunya, harus bantu yang lain. Amin. Saya mau kasih tepuk tangan, aplaus buat Bapak Ibu sekalian. Nanti saya serahkan pada Pak Anton. Waktu dan tempat. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Bagaimana wajahnya sekarang? Coba lihat, tengok kiri.